Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, kembali lagi dengan saya Eka Sapta dalam DM News hari ini. Saya yakin dan percaya saya dan saudara selalu dalam lindungannya. Buat saudara yang sudah beberapa kali mengikuti ibadah bersama GB dan Mogot dan ingin tertanam di dalamnya, kami mengarahkan saudara untuk bergabung di dalam KUL. Melalui mobile apps GB dan Mogot, saudara bisa pilih fitur Care Center dan klik bergabung di KUL. Kemudian isi data diri saudara, nanti dari tim Care Center akan menghubungi saudara. Nah, mudah bukan? Mari kita saksikan info sepekan.
Bapak Ibu yang terkasih, tahukah Bapak Ibu bahwa melalui mobile apps GB dan Mogot, Bapak Ibu secara otomatis sudah mendapatkan digital ID card, kartu member keanggotaan GB dan Mogot secara digital. Setelah login, Bapak Ibu bisa klik di profile. Kemudian, klik icon seperti kartu di sebelah kanan paling atas. Nah, akan muncul tuh digital ID card dengan foto Bapak Ibu, nama, barcode, dan QR code. Maka dari itu sangat penting untuk Bapak Ibu pahami agar dapat mengupload foto wajah Bapak Ibu pribadi yang jelas seperti pas foto ya. Kalau upload foto pet seperti anjing atau kucing, maka foto itu yang akan muncul di digital ID card Bapak Ibu. Nah, satu hal lagi yang penting, dengan digital ID card ini Bapak Ibu dapat mendapatkan fasilitas dan promo seperti potongan biaya rumah sakit, biaya rumah duka, dan lain-lain yang bekerja sama dengan GB dan Mogot. Menarik bukan? Jadi tunggu apa lagi? Segera download mobile apps GB dan Mogot. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun saudara berada, kami tetap mengingatkan kepada saudara untuk menjaga protokol kesehatan dan menaati 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Demikian DM News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, welcome home. Haleluya. Shalom Bapak Saudara, diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya online pada hari ini. Satu keyakinan kita bersama-sama, kita percaya bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, Saudara. Dan mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita satukan hati, tundukkan kepala di dalam doa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan hari ini ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kami kembali nafas hidup, kekuatan yang baru untuk kami tetap terus berharap kepada Tuhan, sumber segala-galanya bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang bersama-sama kepada Tuhan dengan kerinduan kami. Kami datang membawa pujian, penyembahan, syukur kami kepada Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang sungguh baik, bahkan teramat baik bagi setiap kami. Kau Allah yang selalu ada di setiap musim kami. Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau sempurna, Kau cahaya
Allah Immanuel. Engkau besertaku. Dengan iman bersama katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, Engkau Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami. Ini seruan iman kami, boleh sambil angkat kedua tangan di hadapan Tuhan bersama-sama akui. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kita. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sekali lagi. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami, yang selalu memberkati kami, yang tak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Haleluya. Oleh karena kasih setiamu yang selalu menyertai, Kau yang mengasihi, Kau yang memberkati setiap pribadi yang memuji. Mari bersama-sama dimanapun Anda berada saat ini, saudara. Mari angkat suara kita sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Mari naikkan iman syukur di hadapan Tuhan Yesus. Kau yang berjanji, itu yang selalu Kau tepati ya Tuhan Yesus. Biarlah bakas syandalamu. Haleluya. Haleluya. Kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu Tuhan Yesus. Di dalam kekudusan-Mu, Raja segala raja, Allah segala Allah, Engkau Tuhan yang sanggup, yang sanggup. Engkau Tuhan yang berkuasa,
Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang mengenal setiap jalan-jalan kami ya Tuhan. Bahkan kami tahu Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, amin. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Boleh sambil angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari dengan imanmu bersama-sama aku menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri dimanapun Anda berada saat ini. Bersama dengan iman akui, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Kami terima kemenangan. Kemenangan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekali lagi dengan iman bersama katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami terima kemenangan yang datangnya daripada Tuhan Yesus, Allah segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari setiap kita yang percaya boleh bersama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak dan Saudara dimanapun Anda berada saat ini, kita bertepuk tangan saudara. Mari angkat suaramu saudara, dengan iman bersama-sama aku di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakkan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah
dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama Yesus Tuhan. Boleh sama-sama kita lambaikan kedua tangan di hadapan Tuhan, akui bersama. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sorak, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju saudara boleh sama-sama katakan amin. Mari saudara bersama-sama dimanapun Anda berada, mari menari buat Tuhan. Yes. Dengan sukacita. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara, hidup kita hidup karena Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Amin yang gak yakin, saudara. Katakan, Tuhan Yesus, Kau sumber segalanya bagi kami. Tuhan yang memberkati setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sumber segala-galanya dalam hidup kita. Biar ini boleh menjadi doa kita, saudara. Iman kita di hadapan Tuhan. Bersama aku ini. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dengan iman bersama aku, saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sama-sama serukan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagi setiap kami. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Aku diberkati, ayo kita dan mogok. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan besar bagi setiap kita, saudara. Kebesaran kasih-Nya nyata dalam hidup kita pribadi atas pribadi. Haleluya. Boleh sama-sama saudara kita tepuk tangan kepala sama-sama. Mari sambil
Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan dengan iman bersama aku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakannya. Ayo saudara di rumah-rumah, mari lompat bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, Hosanna. Yes. Haleluya. 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 Bicara soal berkat, saudara, bukan hanya sekedar materi, tapi ada damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, sukacita. Itu berkat Tuhan, saudara. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus lebih lagi. Silakan duduk baik saudara dimanapun Anda berada saat ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih tetap ada sampai detik ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami sadar Tuhan, hidup kami semua karena anugerah-Mu. Kami terbatas Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas, yang menjadi tempat sandaran kami, tempat perlindungan kami. Ini iman kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang memberikan mujizat dalam hidup kita. Mari pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama kita katakan pujian ini. Hanya Kau jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan kami. Apa yang mustahil di hadapan kami, tidak mustahil di hadapan Tuhan Yesus. Kami angkat iman kami di hadapan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudari, manapun Anda berada saat ini bersama aku ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu ada, nyata sampai detik ini Tuhan. Amin. Haleluya. Welcome home. Puji Tuhan, saya kembali bisa menjumpai setiap saudara, sekalipun menjumpainya kembali secara online. Situasi akhir-akhir ini membuat pemerintah meminta untuk tempat-tempat ibadah tidak mengadakan lagi ibadah-ibadah onsite. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama agar kita semua kembali bisa segera berjumpa secara tatap muka. Mari saat ini saya ajak kita berdoa, mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk terima kebenaran firman. Bapak, terima kasih untuk saat ini kami bisa beribadah bersama-sama sekalipun kembali secara online. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas bekerja melalui kehidupan hamba-Mu dan menyentuh akan setiap hati, pikiran, dan kehidupan setiap kami. Sehingga rencana dan kehendak-Mu boleh tergenapi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini tepatnya saya tidak berkhotbah, tetapi saya memberikan suara penggembalaan kepada setiap saudara yang berjemaat ataupun juga yang mengikuti ibadah-ibadah di GBI dan Mogot. Untuk bagaimana kita menyikapi situasi akhir-akhir ini. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung setahun lebih, saudaraku. Ya. Nah, pandemi ini menimbulkan berbagai akibat-akibat di dalam kehidupan manusia. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari pandemi ini di dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus adalah di dalam kehidupan kerohaniannya. Bilangan Research Center pada awal tahun 2021 mengadakan survei mengenai tingkat kerohanian seluruh orang-orang percaya di Indonesia di masa pandemi. Dan ternyata hasil survei itu mengatakan bahwa secara rata-rata tingkat kerohanian dari orang-orang Kristiani di Indonesia itu mengalami penurunan selama masa pandemi. Nah, saudaraku, saya mau mengajak kita merenungkan hal ini. Ya, banyak dari kita di masa pandemi ini mengalami penurunan di dalam tingkat kerohanian kita. Atau bisa dikatakan kita mulai menjadi suam. Apa sih ciri-ciri orang yang mengalami kesuaman di dalam kerohaniannya? Saya mau mengajak kita merenungkan hal ini supaya kita bisa melihat, melakukan introspeksi diri. Apakah kita sebenarnya mengalami penurunan di dalam kerohanian kita? Ataupun juga mengalami kesuaman di dalam kehidupan rohani kita?
Nah saudara, untuk bisa melihat ciri-ciri kesuaman di dalam diri kita, saya mau ingatkan bahwa inti dari kekristenan adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan antara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa kita mengalami kesuaman, berarti cirinya adalah kita mengalami penurunan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Apa saja saudaraku ciri-cirinya? Yang pertama adalah waktu kita mengalami kesuaman, salah satu cirinya adalah maka kita mulai berkurang atau bahkan hilang sama sekali kerinduan kita untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, kalau saya katakan berkurang atau hilangnya kerinduan, bukan berarti kita tidak melakukannya. Tetapi yang kita perlu lihat adalah kerinduan kita. Bahwa kerinduan kita untuk masuk dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan itu menurun. Nah kalau hal itu terjadi, maka itu tandanya kita mulai suam. Mungkin saja kita masih melakukan doa kita, ibadah kita, ataupun juga perenungan firman kita masih lakukan setiap hari. Tapi kerinduan untuk melakukan itu berkurang. Jadi kita melakukannya hanya sekedar rutinitas agamawi. Hanya sekedar menjalani kewajiban agama kita. Yang kedua cirinya adalah berkurang atau hilangnya kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Ya, kalau tadinya ada dorongan yang begitu kuat, ada kerinduan yang begitu kuat untuk kita melakukan kebenaran-kebenaran yang kita sudah pahami dari firman Tuhan, atau tuntunan-tuntunan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, maka kita sekarang mulai ada rasa berkurang kerinduan itu, atau bahkan hilang. Kita mulai acuh tak acuh. Kita mulai nggak peduli, kita mulai masa bodoh. Kita lakukan firman atau tidak, kita mulai nggak peduli. Nah, kalau itu ada dalam kehidupan kita, berarti kita mulai suam. Ciri ketiga saudaraku adalah berkurangnya atau hilangnya kerelaan hati untuk memberi. Baik itu kepada Tuhan ataupun juga kepada sesama kita. Sekali lagi, tingkat kesuaman dilihat dari kualitas hubungan kasih kita dengan Tuhan. Ya. Buat saya, saudaraku, berkali-kali saya ajarkan kepada saudara bahwa memberi itu adalah salah satu ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Nah, waktu kita mulai berkurang, mungkin kita masih memberi, tapi memberinya kita itu hanya karena rutinitas, hanya karena merasa kita wajib memberi. Tapi kerinduan, dorongan yang kuat itu mulai hilang. Ya, apakah itu memberi kepada Tuhan atau juga memberkati orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Waktu itu mulai hilang, artinya kita suam. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, ciri kita suam adalah berkurang atau hilangnya kerinduan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Saudaraku, ciri orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, karena dia bernyala-nyala dalam cinta kepada Tuhan, maka pastinya dia tidak akan pernah bisa berhenti untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang dia jumpai. Nah, kalau itu mulai hilang dari hidup kita, artinya kita mulai suam. Nah, kita sudah lihat apa saja ciri-ciri kita suam. Kita bisa refleksi kepada diri kita sendiri, apakah kita saat ini ada dalam keadaan kesuaman ini. Nah, yang berikutnya saya mau jelaskan kepada saudara untuk kita renungkan adalah apa sih penyebabnya. Kenapa kita bisa mengalami kesuaman, khususnya selama masa pandemi ini. Ya, survei bilangan research mengatakan bahwa kondisi kerohanian turun. Orang-orang Kristen mulai banyak terjebak kepada kesuaman. Apa penyebabnya, saudaraku? Penyebabnya yang pertama adalah kita mengalami banyak tekanan-tekanan pada jiwa kita. Semua orang, saudaraku, termasuk juga saya tentunya. Semua orang tidak terkecuali di seluruh muka bumi, pada masa pandemi itu mengalami banyak tekanan-tekanan pada jiwa.
Dan ini yang menyebabkan kesuaman. Apa saja bentuk tekanan-tekanan itu saudaraku? Yang pertama adalah rasa takut, rasa khawatir tertular virus COVID-19. Ataupun juga rasa takut, khawatir akan kematian. Karena kita melihat di sekeliling kita tiba-tiba ada banyak orang meninggal dunia karena tertular virus COVID-19. Jadi banyak dari kita mengalami tekanan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Bagaimana kalau saya tertular? Bagaimana kalau sampai saya harus meninggal dunia? Nah, ini menekan kepada jiwa kita. Yang kedua, saudaraku, tekanan itu disebabkan oleh kekhawatiran ataupun ketakutan akan kondisi perekonomian. Kita semua mengalami sejak dari awal pandemi, ada banyak orang tiba-tiba mengalami kehilangan penghasilan. Apakah itu berkurang atau sama sekali hilang? Karena keadaan perekonomian yang kacau, yang tidak menentu. Nah, tentunya kita sampai hari ini kita tidak bisa melihat ataupun memastikan kapan pandemi ini akan selesai. Sehingga banyak dari kita yang bertanya-tanya, gimana keadaan ke depannya? Kalau ekonomi ini tidak membaik tapi justru semakin memburuk. Nah, hal ini menyebabkan ada banyak orang mengalami kekhawatiran, ketakutan akan keadaan masa depan. Nanti saya harus membiayai keluarga saya seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga ini menekan di dalam kejiwaan kita. Hal yang ketiga, saudaraku, yang bisa menekan dalam kondisi kejiwaan kita adalah interaksi sosial yang sangat berkurang, yang terbatas. Tadinya sebelum pandemi kita bisa bebas pergi kemanapun kita mau. Kita bisa bebas ketemu siapapun, bercakap-cakap, mungkin hangout, ya, ngobrol, diskusi, maupun apapun juga. Kita bisa berkunjung, bersilaturahmi kemanapun orang-orang yang kita mau kunjungi, bebas. Tiba-tiba masuk masa pandemi, begitu banyak batasan. Sehingga interaksi sosial kita menjadi sangat terbatas. Nah, saudaraku, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kita perlu punya kehidupan sosial, kita perlu melakukan interaksi sosial. Nah, waktu ini tiba-tiba menjadi sangat terbatas, itu menekan kepada jiwa kita. Apalagi saudaraku, tekanan lainnya pada jiwa kita adalah ketegangan di dalam hubungan, di dalam rumah tangga. Baik itu antara suami istri, orang tua anak, saudara, di antar saudara itu banyak yang mengalami ketegangan. Kenapa saudaraku? Ini akibat sebenarnya dari tekanan-tekanan yang lain. Ya, tekanan-tekanan yang lain itu membuat kita akhirnya menjadi sensitif, mudah meledak, mudah emosi gitu ya saudara. Sementara kita tinggal serumah dengan orang yang sama dan sama-sama mengalami tekanan, sama-sama sensitif. Akibatnya banyak sekali hubungan-hubungan di dalam rumah tangga menjadi tegang. Bahkan terjadi banyak perpecahan. Dan tidak sedikit terjadi kehancuran di dalam hubungan-hubungan rumah tangga. Nah, ini tentunya semakin menekan kondisi kejiwaan kita. Nah, waktu jiwa kita mengalami tekanan-tekanan yang begitu banyak, saudaraku, sadar tidak sadar, roh kita mulai menjadi suam. Ciri-ciri yang tadi saya sebutkan mulai ada di dalam kehidupan kita. Apalagi saudaraku yang bisa menyebabkan roh kita menjadi suam. Hal kedua saudaraku, kalau yang tadi pertama saya katakan adalah banyaknya tekanan-tekanan pada jiwa. Hal kedua yang juga penting untuk kita mengpahami adalah karena selama masa pandemi ini kita harus beribadah secara online. Padahal tadinya sebelum pandemi kita bebas beribadah. Kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman. Secara fisik kita berkumpul.
Juga di dalam komunitas-komunitas kecil, di dalam kul-kul. Kita bebas berkumpul, saling mendoakan, saling menguatkan. Kita bebas berkumpul. Tiba-tiba pandemi membuat hal itu tidak lagi kita bisa lakukan. Puji Tuhan sejak bulan April yang lalu gereja kita sudah memulai ibadah onsite. Tapi hanya 2,5 bulan sekarang harus terhenti lagi saudaraku. Jadi selama setahun lebih ini sebagian besar kita beribadah secara online. Kul tidak lagi bisa diadakan secara bertemu muka, secara fisik. Nah ini saudaraku juga salah satu sebab yang cukup penting untuk kita mengerti bahwa ini juga menyebabkan roh kita mulai suam. Kenapa? Karena ibadah secara online belum bisa menggantikan ibadah secara onsite. Ibadah secara tatap muka, kumpul sama-sama saudaraku. Kenapa? Banyak alasannya. Salah satunya adalah waktu kita beribadah secara online, tidak mudah untuk kita benar-benar fokus kepada ibadah kita. Ya, karena gadget yang terbatas, karena sinyal yang bermasalah, juga karena banyaknya gangguan di sekitar kita, gitu ya. Berbeda kalau kita datang ke gedung gereja, masuk dalam ruangan tertutup bersama-sama, kita fokus. Kita akan jauh lebih mudah untuk konsentrasi dan benar-benar merasakan hadirat Tuhan di dalam satu pengurapan secara korporat, secara bersama-sama. Nah tiba-tiba kita kehilangan itu saudaraku. Tiba-tiba kita hanya bisa beribadah secara online yang kualitasnya belum bisa menggantikan ibadah secara tatap muka. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh di dalam membuat roh kita menjadi suam. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ini pesan penggembalaan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Karena roh yang suam, kalau kita biarkan semakin lama semakin dingin. Dan akhirnya kita bisa terputus hubungan kita. Kita bisa terhilang dari Tuhan saudaraku. Kita perlu bangkit dan kita perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi supaya roh kita kembali bernyala-nyala. Langkah-langkah apa yang saya usulkan untuk kita lakukan saudaraku? Yang pertama adalah apabila keadaan nanti memungkinkan kembali, kita akan lakukan lagi ibadah onsite saudaraku. Saya melakukan ibadah onsite bukannya untuk kepentingan gereja atau untuk kepentingan organisasi. Tapi saya merasakan secara pribadi dan juga melihat dalam kondisi jemaat, ibadah onsite itu bisa memberikan jawaban untuk kesuaman. Walaupun bukan satu-satunya jawaban. Tapi itu sangat membantu. Nah karenanya saya mengimbau kepada saudara, saya mengingatkan kepada saudara, kalau seandainya kita kembali beribadah secara onsite, ayo datang. Apakah ibadah onsite aman? Saudara, saya katakan 100% aman tidak, tetapi jauh lebih aman dibandingkan aktivitas-aktivitas berkumpul yang lain. Kenapa? Karena kita menerapkan protokol kesehatan secara sangat ketat. Termasuk jarak yang di kursinya jadi jauh-jauh, ya kapasitas ruangan yang mungkin kita gunakan hanya 15-20% daripada kapasitas normal. Juga harus pakai masker, harus pakai kacamata atau face shield. Semua protokol dilakukan dengan baik. Kalau protokol itu dilakukan dengan baik dan ibadah juga diperpendek, yang biasanya 2 jam cuma menjadi 1 jam lebih sedikit, maka saya bisa katakan cukup aman. Karenanya saudara, saya mengingatkan kepada saudara, apabila kita mulai kembali ibadah secara onsite, ayo datang. Ayo datang saudaraku, persiapkan diri saudara. Ya. Nah yang kedua, kita perlu mengupayakan bagaimana kita bisa bangkit dari kesuaman kita. Kita perlu mengupayakan perbaikan kualitas dan kuantitas dari saat teduh kita. Ya, saya berdoa setiap saudara masih melakukan saat teduh. Nah, kesuaman itu membuat kita malas melakukannya. Saya paham,
Karena banyak tekanan-tekanan pada jiwa kita. Tapi kita nggak bisa terus-menerus membiarkan hal ini. Kita perlu bangkit. Kita perlu paksa diri kita untuk kita perbaiki. Ya, kuantitas dan juga kualitas. Bagaimana memperbaiki kualitasnya, saudaraku? Dalam kita bersatu teduh. Sekali lagi saya mau ingatkan begini. Waktu kita menyanyikan pujian, resapi. Sungguh-sungguh resapi. Kata demi kata dari pujian yang kita naikkan. Ini penting sekali. Waktu kita berdoa, pejamkan mata, tutup pikiran kita dari hal-hal yang lain, fokus kepada Tuhan, bayangkan Tuhan itu ada di depan kita. Dan kita berkata-kata itu dari hati yang terdalam. Jadi jangan doa-doa rutinitas, jangan doa-doa yang biasa-biasa. Tapi sungguh-sungguh dari dasar hati yang terdalam kita keluarkan. Kalau kita lagi banyak tekanan, kita curhat sama Tuhan. Kalau kita ingin sedang takut, sedang khawatir, kita keluarkan sungguh-sungguh. Jadi seperti seorang pribadi berbicara dengan sahabat yang sangat akrab. Ingat, Musa dulu di atas Gunung Sinai berbicara kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman sebagai seorang sahabat. Ya, berbicara dengan akrab, berbicara dengan bebas. Nah, pastikan waktu kita berdoa kepada Tuhan, hal itu juga yang kita lakukan. Demikian juga waktu kita merenungkan firman Tuhan, selalu saya mau katakan, jangan cepat-cepat baca Alkitab. Tapi lambat-lambat, resapi kata demi kata, itu resapi sungguh-sungguh. Dan dapatkan sesuatu dari pembacaan, dari perenungan firman. Yang itu bisa jadi pegangan kehidupan kita. Nah, kalau kita lakukan ini, saya percaya saudaraku, sedikit demi sedikit roh kita akan mulai bangkit. Karena kuantitas dan kualitas saat teduh kita semakin baik. Lalu, itu solusi secara roh saudaraku ya, untuk roh kita. Jadi ibadah, mengikuti ibadah secara onsite dan juga memperbaiki kuantitas dan kualitas daripada saat teduh kita. Untuk jiwa seperti apa yang kita perlu bisa lakukan perbaikan supaya kita tidak terlalu tertekan dalam jiwa kita ini. Yang pertama adalah kita perlu memperbanyak interaksi sosial secara online. Ya, kan secara kumpul, secara fisik dilarang saudaraku, nggak boleh. Itu melanggar protokol kesehatan. Jadi KUL harus tetap jalan. Saudara harus tetap ikut KUL. Bahkan saudara yang sebelumnya belum ikut, sekarang waktunya saudara ikut. Kenapa? Karena kita harus memperbanyak interaksi sosial kita dengan sesama orang-orang percaya. Khususnya dalam komunitas rohani ini. Supaya kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling curhat. Ini perlu, kita makhluk sosial saudaraku. Kita nggak bisa cuma berdiam saja. Walaupun mungkin kita punya keluarga. Tapi bagaimana kalau hubungan di antara keluarga sedang tegang. Nah, karenanya kita perlu komunitas yang baik. Khususnya komunitas rohani. Di mana kita bisa berbagi. Kita bisa saling mendoakan. Kita bisa curhat. Di dalam komunitas yang dilakukan secara online. Ingat saudaraku, perbanyak interaksi sosial khususnya dengan komunitas rohani saudara. Berikutnya saudaraku, saling telepon. Apakah itu berupa voice call ya, dengan telepon dengan suara atau dengan video call. Ya, secara video bertatap muka ya, one on one. Tapi perhatikan gender ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Nah, cari orang-orang di mana saudara cukup dekat dan saling telepon. Ya, saling bercerita, saling berbagi, saling menguatkan. Ini perlu diperbanyak di dalam masa pandemi ini. Kalau saudara dulu sibuk dalam pekerjaan saudara saja sehingga jarang telepon dengan family mungkin, dengan sanak saudara, dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat. Ini waktunya memperbanyak saudaraku. Ya, supaya kita bisa mengeluarkan tekanan-tekanan pada jiwa kita ini, berbagi dan kita bisa lebih mendapatkan keringanan. Nah, yang terakhir saudaraku, kita kalau dibutuhkan ya, kita masih dalam kondisi tertekan, jangan lupa saudara perlu melakukan konseling.
konseling dengan konselor-konselor profesional, saudaraku. Ya, di Jakarta puji Tuhan sekarang cukup banyak ada pusat-pusat konseling. Bahkan gereja kita GBI dan Mogot kita bekerja sama dengan IPK Counseling Center, pusat konseling IPK. Ya, saudara bisa menghubungi, nanti di bawah ini akan tercantum nomor yang saudara bisa hubungi untuk saudara melakukan konseling secara online. Saudara jangan malu untuk melakukannya, jangan malas. Ya, ini akan sangat membantu kita yang sedang berbeban berat, sedang tertekan secara kejiwaan. Melakukan konseling adalah hal yang sangat bagus untuk membantu meringankan beban kita. Dan untuk kembali membantu roh kita bisa bernyala-nyala, saudaraku. Ingat langkah-langkahnya. Yang pertama, sejauh memungkinkan, begitu sudah diadakan kembali, saudara ikut ibadah onsite. Yang kedua, saudara perbaiki kualitas dan kuantitas saat teduh saudara. Yang ketiga, saudara memperbanyak interaksi sosial di dalam komunitas rohani. Yang belum ikut kul, segera ikut kul. Yang sudah malas-malasan ikut kul, segera kembali bernyala-nyala. Karena saudara membutuhkan ini. Lalu yang ketiga, saling telepon saudaraku ya. Ya, dengan orang-orang yang saudara kenal, saudara cukup dekat, saling telepon. Dan yang kelima, sejauh saudara membutuhkan, segera saudara cari konselor dan melakukan konseling. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hambamu berdoa. Di masa yang sangat sulit ini, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami. Menuntun setiap kami. Untuk kami sungguh-sungguh bisa keluar dari kesuaman. Kami bisa kembali mengalami roh yang sungguh-sungguh bersemangat, bernyala-nyala di dalam Tuhan. Cinta kami kembali berlipat ganda kepada Tuhan. Memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kami hidup di dalam kemenangan. Kami tahu di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada kekuatan dan penghiburan. Roh Kudus, Engkau yang akan menolong setiap kami. Untuk kami tidak terus tenggelam di dalam kesuaman kami. Tapi Engkau menolong kami untuk bangkit dan kembali bernyala-nyala. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya lewat pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang disampaikan memberkati kita semuanya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu nanti bisa lihat ya di layar ada QRIS ya. Bapak Ibu bisa transfer ataupun kalau Bapak Ibu punya e-money bisa langsung scan dan uangnya bisa langsung masuk Bapak Ibu. Mari saya ajak kita semuanya untuk menyatukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Hari ini Kau berikan kami kesempatan satu lagi Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Kami percaya Engkau sudah berikan yang terbaik dalam hidup kami. Inilah waktunya kami juga memberikan yang terbaik. Di tengah pandemik ini, biarlah apa yang kami persembahkan itu sungguh-sungguh tulus dari hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, selagi kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian. Ya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Syukur bagimu
Saudara, mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin.